Sumpah ya, ini tuh berita yang sedih sekaligus menakutkan banget sih sebenarnya. Buat teman-teman yang belum tahu berita ini, kita bahas yuk. Jadi, berita ini tuh lagi rame banget di US karena sifatnya yang kontroversial banget. Jadi di US tuh ada perusahaan multinasional namanya ConocoPhillips, di mana ConocoPhillips ini tuh merupakan perusahaan pemproduksi minyak mentah gitu. Nah, si ConocoPhillips ini punya project namanya Willow Project, di mana Willow Project ini tuh semacam project pengeboran minyak gitu. Jadi bahasa simpelnya, ConocoPhillips ini melalui Willow Project-nya itu tuh punya plan untuk membangun tambang minyak untuk melakukan pengeboran minyak secara besar-besaran. Nah, tapi yang jadi kontroversi itu sebenarnya bukan pengeboran minyaknya aja gitu, tapi di mana sih sebenarnya mereka mau melakukan pengeboran minyak itu? Mereka mau ngelakuin pengeboran minyaknya itu di Alaska. Ya guys, di Alaska, Alaska yang cantik ini. Lebih tepatnya tuh Northwest Alaska sih. Gue nggak tahu ini tuh precisely di mananya Alaska, tapi intinya mereka mau ngelakuin pengeboran minyak itu di sini. Dimana mereka tuh memang udah tahu dan udah mengestimasi bahwa minyak yang ada di Alaska tuh memang sebanyak itu untuk mereka ambil. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi industri, mungkin Project Willow ini tuh menguntungkan banget ya. Karena kalau dilihat dari estimasinya aja, mereka tuh bisa ngasilin 180.000 barel minyak per hari. Bayangin aja. Bayangin bisa sekaya apa US kalau misalkan bisa ngeproduksi minyak sebanyak itu per hari. Dan seberapa tidak bergantungnya mereka lagi sama negara lain dalam hal mendapatkan minyak gitu. Akhirnya setelah menantian yang cukup panjang dari tahun 2018, project ini tuh akhirnya di-approve sama Biden. Kalau nggak salah minggu lalu. Nah, kenapa sih project ini tuh kontroversial banget dan kita sebagai anak muda tuh perlu tahu. Gue aja mencoba banget gitu untuk memahami lebih dalam ya tentang project ini. Karena awalnya tuh cukup membingungkan juga bagi gue. Karena ternyata guys, project ini tuh project jangka panjang. Yaitu project yang lamanya tuh bisa sampai 30 tahun. Seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin soal tambang minyak, pengeboran minyak, dampaknya itu bisa negatif banget untuk ekosistem dan juga lingkungan sekitar. Nah, permasalahannya mereka mau bangun tambang minyak atau melakukan pengeboran minyak ini tuh di Alaska. Di Alaska ya. Ada dua hal yang kelihatan banget dampaknya dari adanya Project Willow ini sebenarnya. Yang pertama adalah speed and uncontrollable global warming. Yang akan berjalan selama 30 tahun ke depan ini, di mana mereka bilang mereka akan menghasilkan 180.000 barrels oil per day. Mereka juga sebenarnya akan menghasilkan 239 juta metric tons karbon dioksida ke atmosfer. Banyak banget. Ya, kalau misalkan sampai kejadian, atmosfer kita tuh udah bukan rusak lagi dan menipis gitu, tapi bolong. Kita bisa nggak terlindungi lagi dari sinar matahari dan pastinya bakal panas banget gitu. Intinya ini tuh gak cuma ngomongin soal global warming, salju Alaska mencair, tapi ini juga ngomongin soal ekosistem keseluruhan di Alaska yang pastinya akan terganggu. Cuma Alaska aja tapi seluruh dunia. Dua yang paling gue takutin adalah pencemaran bakteri dan virus dari adanya global warming ini. Kok bisa ya? Kita lihat ya abis ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, 85% tanah di Alaska itu di bawahnya itu ada lapisan tanah yang beku namanya permafrost. Permafrost ini tuh merupakan lapisan tanah yang beku, yang bekunya udah bertahun-tahun dan ketutupan sama saljunya Alaska gitu. Nah, ibarat kata nih kalau misalkan global warming atau pemanasan global dari adanya Project Willow ini terjadi dengan begitu cepat karena banyaknya karbon dioksida yang diproduksi ke atmosfer gitu ya, nggak akan menutup kemungkinan kalau misalkan salju ini tuh akan mencair dengan sangat cepat, dan ketika lapisan saljunya ini udah mencair, permafrost ini juga akan mencair gitu loh. Tanah beku ini yang udah beku bertahun-tahun juga akan mencair. Nah, bagian yang creepy itu adalah bukan bagian mencairnya guys, tapi setelah mencairnya ini. Jadi jangan salah guys, permafrost ini, lapisan tanah beku ini, di dalamnya itu banyak banget hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu seberapa berbahaya hal ini terhadap kita. Yang paling berbahaya dan mempengaruhi kehidupan kita di dunia adalah virus-virus dan bakteri yang udah terkubur di sana selama lebih dari 400.000 tahun. Kalau misalkan permafrost ini tuh mencair, bakteri dan virus ini kan akan menguap keluar kan. Dan kalau misalkan menguap dan keluar, ini tuh kayak bisa jadi ya estimasinya gitu kan, bisa jadi akan ada COVID 2.0 gitu loh di seluruh dunia. Karena kita nggak tahu virus dan bakteri yang menguap ini tuh separah apa, semengerikan apa gitu. Mereka tuh tersembunyi selama ini karena ya permafrost ini belum mencair.
Kalian bisa baca sendiri di sini kalau misalkan saintis aja tuh udah nemuin mikroba yang umurnya tuh udah lebih dari 400.000 tahun. Dan kalau misalkan ini tuh menguap gitu ya, kita nggak tahu ini tuh bisa bikin manusia kayak gimana gitu loh, si virus dan bakteri ini. Kalau misalkan ngomongin soal Willow Project ini, kontroversial banget kan, karena dampak negatifnya tuh sebenarnya kelihatan banget gitu loh. Tapi sama si Biden ini tetap di-approve gitu. Menurut kalian gimana? Willow Project ini layak nggak untuk di-approve? Buat kalian yang udah tahu, atau misalkan punya pertanyaan lebih lanjut, kita diskusi aja yuk di kolom komen.